Saya ke Pak Kwik, dari kedua pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, sudah menyentuh masalah perekonomian kita saat ini belum Pak? Sudah menyentuh, tetapi secara segmen-segmen, secara sektoral. Akar permasalahannya secara keseluruhan belum mengemuka. Seperti apa Pak? Akar permasalahannya itu sebetulnya ada 4 masalah yang terbesar. Yang satu adalah korupsi tentu yang sudah disebut. Kedua adalah sumber daya alam, juga sudah disebut, tetapi tidak mendalam di mana persoalannya. Lalu defisit tidak disebut, lalu kemudian jumlah hutang. Nah, ini harus diadres terlebih dahulu, dan saya tidak akan menguraikan pada malam ini, mungkin kekurangan waktu dan tidak pada tempatnya, tetapi langsung saja, yang tadi dikemukakan oleh Pak Jokowi, sesudah itu yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Nah, di sini memang kalau selalu dikatakan kemakmuran rakyat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat memang betul. Lalu kemudian tapi kalau tidak disertai bagaimana caranya dalam waktu singkat, nah, itu yang menjadi persoalan yang perlu ditanyakan bagaimana dalam waktu singkat. Nah, di sini saya ingin mengkaitkan, tapi lebih baik nanti kalau menanggapi Pak Prabowo. Kedua adalah SDM mengenai pendidikan. Sangat setuju, tetapi itu dampaknya jangka sangat panjang. Dan kalau itu tidak disertai dengan pemberantasan korupsi yang sangat keras, sampai manusia Indonesia menjadi takut berkorupsi, itu juga dampaknya dalam waktu cepat dikurangi. Kalau pendidikan di sekolah diberi pendidikan mental, moral, karakter, tetapi begitu tiba di rumah, dia akan terpengaruh oleh orang tua dan lingkungannya yang sudah serba korup. Jadi terus-menerus ya, apalagi kalau dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa kurikulumnya akan dirubah 60% pendidikan alam, 40%. Berarti mengurangi body of knowledge, pengetahuannya itu akan sangat kurang. Kalau itu dilaksanakan, saya khawatir kita akan menghasilkan pemuda-pemuda seandainya pun berhasil yang sangat jujur, tapi bodoh. Tapi bodoh, tidak mengetahui terlampau banyak. Kemudian tentang revolusi mental, ini yang saya tidak terlampau paham, sebab kata revolusi, kalau menurut Bung Karno yang sangat banyak dikutip oleh Pak Jokowi, revolusi adalah menjebol dan membangun. Oleh karena itu perlu dijelaskan lebih jauh, yang dijebol dari urusan pendidikan kita apa, dan yang dibangun apa, lalu kemudian kesehatan dan kartu pintar. Itu catatan Anda mengenai kartu Indonesia Sehat dan juga kartu Indonesia Pendidikan, itu kan sebenarnya banyak yang mengatakan sudah ada tertuang dari BPJS, kemudian juga ada dari dana BOS. Ada poin lebihkah yang kemudian ditawarkan oleh Jokowi di sini Pak? Menurut saya tidak ada. Kalau BPJS-nya itu sempurna, itu tidak ada. Tetapi BPJS-nya sendiri dengan kartu pintar dan kartu kesehatan dulu lah, itu sebagai orang yang pernah hidup di negara kesejahteraan welfare state yang urusan itunya sangat sempurna, ini sangat berbahaya oleh karena mereka mengandalkan pada APBN dan tidak akan mampu APBN menanggung biaya itu kalau rakyat memanfaatkan betul-betul. Itu harus semacam asuransi yang dibiayai oleh premi walaupun jumlah premi presentasinya kecil. Baik, saya ke Bu Eni. Bu Eni, Anda sepakat bahwa kartu Indonesia Sehat dan juga kartu Indonesia Pendidikan itu sebenarnya tidak ada hal yang berbeda ditawarkan oleh Pak Jokowi di situ? Ya, kalau kita melihat bahwa konsep BPJS ini kan mulai digodok jauh sebelum Pak Jokowi menjadi DKI 1 ya. Jadi perkara Pak Jokowi yang lebih duluan menerapkan kartu Jakarta Sehat daripada BPJS ini kan masalah timing saja, tetapi bahwa konsep itu sebenarnya bukan hal yang baru, itu satu hal. Tapi saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa sebenarnya yang kita harapkan dalam segmen 1 ini kan yang ditanyakan moderator adalah bagaimana konsep desain pola pikir untuk menuju kesejahteraan tadi gitu. Bahwa sebenarnya kita sudah mengapresiasi ketika Pak Jokowi mulai menjelaskan mengenai revolusi mental. Tetapi ternyata ujungnya hanya sampai kepada kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar gitu. Ekspektasi Anda sejauh mana ketika Pak Jokowi berbicara soal revolusi? Ya, revolusi bagaimana mereform struktur perekonomian kita ya Pak, ya, yang sekarang ini strukturnya sangat jomplang, bahwa yang menggerakkan ekonomi kita ini kan hanya sektor-sektor non-tradable atau sektor-sektor yang menghasilkan barang yang tidak diperdagangkan. Nah, ini kan yang nilai tambahnya rendah, penyerapan tenaga kerja rendah. Nah,
bayangan kita waktu revolusi itu adalah mereform ini gitu. Nah ternyata ujungnya sangat, jadi kalau kita sederhanakan bahwa memang debat yang semalam ini yang satu memang ini terlalu menyederhanakan persoalan dan terlalu memandang bahwa persoalan ini yang penting ini kita memulai dengan SDM itu sekedar dari kartu Jakarta Pintar dan kesehatan itu dengan diselesaikan dengan Jakarta Sehat, ini tentu ini sangat-sangat menafikan berbagai kompleksitas persoalan. Nah yang kedua memang nanti kalau waktu Pak Prabowo sebenarnya sudah dimulai dengan menyampaikan strategi dan bagaimana caranya menuju kesejahteraan, tetapi memang kalau kita lihat terlalu indah, terlalu optimistis. Apa poin gitu. mana yang Anda katakan terlalu indah kemudian terlalu optimistis? Ya, jadi bagaimana bisa ketika kita mempunyai warisan persoalan yang luar biasa sekarang, ini tiba-tiba Pak Prabowo mempunyai target langsung pendapatan per kapita masyarakat naik sekian gitu kan, pertumbuhan ekonomi bisa 7-10% dengan kualitas yang sangat sangat indah gitu. Tentu ini ada tidak semudah itu juga untuk mencapainya gitu. Bu Eni, ada pemaparan disampaikan oleh Pak Prabowo juga disampaikan mengenai adanya dana alokasi 1 miliar rupiah per tahun untuk seluruh desa di Indonesia. Ya, itu halnya sama dengan BPJS. Jadi pernyataan Pak Prabowo Subianto dalam debat kemarin juga mengatakan adanya kebocoran uang negara hampir 1.000 triliun. Memang sudah sebesar itu, Bu? Ya, kalau kita melihat ukuran yang standar adalah tax ratio. Jadi di negara-negara ASEAN sendiri saja tidak ada negara yang sekarang tax ratio-nya di bawah 15%. Kita masih 12%, Pak Kui ya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa karena ukuran tax ratio ini sudah ukuran standar, Mbak. Karena ini kan persentase dari aktivitas ekonomi yang harus dikontribusikan oleh para pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam satu negara tersebut. Jadi kan setiap kita melakukan produksi, ini dunia usaha kan harus membayar pajak PPN, harus membayar pajak penghasilan korporasi dan juga membayar pajak penghasilan pribadi, itu kan wajib pajak. Nah, ini ekivalen. Jadi kalau ekonominya tumbuh, maka mestinya penerimaan negara juga tumbuh. Jadi ukuran ini standar. Nah, kalau kita ini berbeda sendiri, artinya kita mempunyai tax ratio yang sangat rendah hari ini, pasti yang ini menunjukkan satu indikasi yang nyata bahwa memang terjadi kebocoran gitu. Nah, cara menutupinya itu seperti apa sih, Bu? Selama ini kan banyak yang mengatakan kebocoran negara ini never ending goal gitu, artinya tidak bisa diselesaikan dalam 5 hingga 10 tahun. Oh enggak, ya. Kalau pajak enggak, pajak ini tergantung sekarang bagaimana kita memperbaiki sistem. Jadi sekarang ini memang pilihannya memang kalau kita melihat bahwa kelembagaan kita ini masih sarut-marut seperti ini, jadi menurut saya sangat tidak rasional ketika sistem pajak kita pakai self assessment gitu kan. Nah, kecuali kalau nanti administrasi kita sudah relatif disiplin dan sebagainya, kita ngurus IKTP aja data kependudukan dan setiap data pemilu saja selalu kontroversial gitu loh. Jadi ini juga akan mempengaruhi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pembayar dari wajib pajak ini. Saya ke Pak Kwik. Pak Kwik, ini pegawai pajak kan sudah dapat remunerasi yang tinggi ya, Pak Kwik kan? Ya. Artinya cukup berpengaruh dong? Tidak berpengaruh sejak dulu. Ya sudah puluhan tahun yang lalu memang dinaikkan berlipat-lipat ganda. Tetapi mengapa tidak berpengaruh? Oleh karena tidak ada punishment. Jadi kalau reward and punishment itu baru ada dampaknya. Jadi misalnya pegawai negeri seluruhnya lah, apalagi yang krusial seperti pajak, saya memberi tingkat hidup, memberi penghidupan yang sangat nyaman, yang sama dengan CEO dari perusahaan swasta, bahkan mewah sekali. Tetapi kalau sampai terjadi korupsi saya tembak mati. Hukumannya mesti hukuman mati. Kalau hukumannya hukuman penjara seperti yang kita saksikan sekarang, di dalam penjara masih bisa mengurus perdagangan narkoba, dan kita saksikan juga masih sehat sekali oleh karena pengelolaannya sendiri juga koruptif. Jadi itu sebabnya gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak ada punishment-nya ya tidak terlampau terasa. Pak Kwik, dalam pemaparan yang disampaikan oleh kedua capres, terlihat kali perbedaan ketika Pak Prabowo menyatakan akan memulai dari bawah, dari desa ke kota.
pernyataan yang berbeda justru disampaikan oleh Pak Jokowi dari atas ke bawah, Jokowi dari bawah. Ya. Apa kemudian poin yang bisa Anda tangkap di situ? Ya, buat saya adalah dalam hal ini mutlak harusnya yang dibenarkan Pak Prabowo. Karena ekonomi perdesaan itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kalau kita melihat di desa, mereka itu sudah tidak berdaya, betul-betul kekurangan gizi. Saya pernah masuk di kampung-kampung kemiskinan. Kekurangan gizi, bagaimana mereka bisa membangkitkan ekonomi yang membuat ekonomi perkotaan besar. Ekonomi perkotaan yang sekarang ini sudah gemerlapan seperti yang kita lihat seperti Jakarta. Hanya labanya jangan sampai dibawa keluar. Labanya itu harus di-trickle down, membangun industri yang menyerap dan bisa menarik. Jadi bisa menarik desa gitu. Sekarang yang menjadi masalah dari Indonesia yang perlu kita cari adalah bahwa ekonomi Indonesia ini sejak tahun 1930 adalah dualistis ekonomi yang ditulis oleh Profesor Bugge dalam bahasa Belanda. Ayahnya Pak Prabowo, Profesor Sumitro, menulis ekonomi pembangunan tahun 50-an yang sama. Aneh Indonesia ini. Jadi ada sektor kota yang kaya raya, sektor yang sangat miskin. Kenapa begitu? Oleh karena ekonominya liberal total. Jadi kalau ekonomi diliberalisir, di mana peran pemerintah sekecil mungkin atau bahkan ditiadakan, hal itu akan terjadi. Jauh sebelum Indonesia, Hong Kong adalah contoh yang paling jelas. Hong Kong gemerlapan luar biasa, milioner banyak sekali. Tetapi kita naik taksi di daerah pinggiran, di sana ada boat people, bukan pengungsi. Akan tetapi boat people orang Hong Kong sendiri yang hidupnya di kapal, jadi satu dengan ternaknya adalah babi. Nah, itu sekarang juga terlihat di Indonesia. Tidak perlu ke pedesaan, walaupun tidak semiskin di pedesaan. Kita keluar dari Grand Hyatt, kita jalan kaki sekitar 20 menit, naik mobil 6 menit coba. Itu sudah tidak kumuh, tetapi tidak ada jalanannya kecil, hanya bisa dimasukin motor. Kalau mau lebih jelas lagi, mudah sekali. Pergilah ke Sky, restoran yang tertinggi di seluruh Indonesia pada saat ini. Kita akan melihat gedung-gedung yang megah, di sampingnya kumuh. Setiap ada gedungnya, sampingnya kumuh. Oke. Tidak merata artinya apa? Tidak merata, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kekayaan yang 50% lebih ada di Jakarta, dengan sendirinya modal skill semua inilah yang harus diarahkan atau dipaksakan dengan cara-cara tertentu untuk supaya bisa menarik. Pak Kwik dan Bu Edi, ada kemudian poin yang cukup penting ketika disampaikan oleh Prabowo dan juga Jokowi mengenai ekonomi berdikari dan juga ekonomi kerakyatan. Kesempatan kepada Bu Edi tadi ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kwik mengenai top down effect. Iya, jadi konsep pembangunan kalau secara teoritis baik bottom up maupun top down ini dua-duanya memang bisa menjadi pilihan. Jadi bisa dua-duanya bisa membawa keberhasilan, sama dua-duanya juga ada kegagalan. Ini ada best practice-nya. Tetapi yang paling menentukan yang menjadi mana yang menjadi lebih cocok itu tentu sangat terkait bagaimana kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, lebih cocok yang mana, Bu? Nah, kalau kita melihat, kita sudah mengalami kegagalan sebenarnya transformasi struktural yang harusnya waktu dulu dibangun oleh Orde Baru awal, Republika 1, Republika 2, Republika 3, ini kan ingin mentransform dari sektor-sektor tradisional dalam hal ini agraris ke industri, sehingga pedesaan ini ditarik dari gerbong industri ini. Nah, ternyata ini belum berhasil. Bahkan kita mengalami deindustrialisasi dini, sehingga ketimpangan antara desa dan kota ini jelas sekali. Juga ketimpangan antar penduduk, penghasilan, juga ketimpangan antara pengetahuan, informasi dan sebagainya. Nah, karena ini masih banyak persoalan, jadi kalau ini desa misalnya yang kita bayangkan ini kalau dia harus, kan ini bottom up ini kan seperti hanya demokratisasi ya, dia bisa secara mandiri, secara ini mendesain apa yang terbaik gitu kan. Nah, ini tentu prasyarat-prasyarat tadi mestinya sudah terpenuhi dahulu. Nah, ketika kita melihat kondisi pedesaan kita seperti itu, kalangan grassroots kita masih seperti itu, maka perencanaan dari bottom up ini menurut saya untuk kondisi Indonesia saat ini mungkin malah belum cocok. Seperti hanya kita berdemokrasi hari ini gitu kan, yang terjadi malah kontraproduktif.